Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi langkah hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas segala kasih karunia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan dan juga bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih, dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini, sambilkan dari Yohanes 13, ayat 13. Saya bacakan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, seringkali iman kita itu diserang habis-habisan. Bahkan ada orang mengatakan, mana tunjukkan ayat dalam Injilmu yang mengatakan, yang Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Ya, berulang-ulang kita mendengar yang seperti itu ya. Ayat ini menjadi jawaban, salah satu jawaban dari pernyataan atau tantangan orang-orang di luar sana. Yesus sendiri berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini pernyataan Tuhan Yesus. Jadi dia menyatakan sebagai guru, ya, kan dia mengajar, dia menyampaikan kebenaran. Ya, tetapi dia juga dikatakan sebagai Tuhan. Ya, karena dia sendiri mengatakan nih. Nah, karena itu, ya, jadi kita jangan ragu lagi mengenai Tuhan Yesus. Kenapa dia disebut guru? Karena dia memuridkan. Dia punya 12 murid. Dan Yesus sendiri mengajar murid-muridnya. Bukan di kelas-kelas seperti orang bersekolah. Tapi Yesus mengajar melalui berbagai macam situasi dan kondisi. Bahkan seringkali juga mengajarnya itu di lapangan. Di tempat-tempat di mana tidak di sebuah gedung atau sebuah bangunan. Ya, sekolah misalnya enggak ya, tetapi dia mengajar di mana saja. Kita kenal ada khotbah di bukit, kadang-kadang ada dari perahu, ya di pantai dan di mana-mana. Ya, dialah guru, betul. Yesus membenarkan itu. Dan Tuhan juga benar, sebab Yesus memang Tuhan. Sesungguhnya Tuhan yang menyatakan diri jadi manusia untuk menebus manusia dari kuasa dosa dan maut. Dengan kata lain, Tuhan ingin menyelamatkan umat manusia. Karena kita manusia yang ingin diselamatkan, maka Tuhan menyatakan diri sebagai manusia. Yaitu kita mengenalnya Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau selama ini ada orang mengatakan, mana pernah Yesus berkata dirinya Tuhan, dia hanya nabi, dia hanya guru. Saudaraku dikasih Tuhan, ayat ini adalah jawaban. Ya, dan tentu bukan hanya ayat ini yang menegaskan Yesus Tuhan. Ya, malaikat Tuhan juga menyatakannya.
Ya, dan banyak lagi ya ayat-ayat lain di Alkitab yang menyatakan Yesus Tuhan. Tetapi bukan hanya itu. Sebetulnya tanpa pengakuan Yesus sendiri bahwa dia Tuhan, melalui setiap karyanya, setiap perbuatan, setiap pelayanannya, dia sudah menunjukkan dia sebagai Tuhan. Ya, kadang-kadang kita tidak harus mengakui aku sebagai apa, tetapi melalui apa yang aku buat, orang jadi tahu. Begitu kan? Pernah kita mendengar seorang misalnya, maaf sekali lagi, seorang koruptor gitu ya, menyatakan aku koruptor, kan enggak. Tapi perbuatannya jelas dia seorang koruptor. Ini yang negatif ya. Yang positif pun juga sama. Ya, jadi kadang-kadang orang tidak harus mengatakan aku ini loh, seorang ini, seorang itu, ya, posisinya, jabatannya. Tetapi melalui yang dikerjakan, orang jadi tahu. Ya, seorang supir taksi, dia sedang mengendarai taksi, ya, dia nggak perlu berkata kepada penumpangnya, aku ini loh supir taksi. Nggak perlu tahu karena dia mengendarai atau menjalankan taksinya. Seorang pengendali kuda atau kereta kuda, ya nggak perlu ngomong saya kusirnya loh Pak. Nggak usah ngomong, tahu. Ya. Jadi artinya di sini, sekalipun Yesus tidak mengatakan bahwa dirinya Tuhan, dia tetap Tuhan melalui setiap apa yang dia buat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dihidupkan. Bahkan dia bangkit dan naik ke surga kalau kita tahu sekarang. Nah, itu menunjukkan dia Tuhan. Jadi jangan ada keraguan lagi. Ya, kita menghadapi sudah bulan Desember, sebentar lagi ya mungkin sudah ada yang mulai mengadakan perayaan Natal. Ya, kita memperingati satu peristiwa besar di mana Tuhan mau datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, lahir untuk dia bisa mengenal manusia dan akhirnya dia mati di atas kayu salib menebus dosa umat manusia. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan ada keraguan lagi. Dia guru betul, dia Tuhan juga. Dia dikatakan dia nabi, ya betul dia juga nabi karena dia menyampaikan pewahyuan. Dia juga dikatakan sebagai katakanlah gembala yang baik dan banyak lagi julukan-julukan Tuhan. Yang intinya jangan pernah meragukan, dia juru selamat kita, dia Tuhan kita. Karena itu tetap teguhlah, kuatkan imanmu menghadapi apapun, suara-suara apapun yang melemahkan, abaikan. Dengarkan apa kata Tuhan, dengarkan apa kata firman-Nya. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk penegasan firman-Mu pagi hari ini bagi kami. Engkau adalah guru, Engkau juga Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan Yesus, Engkau lah yang telah menebus kami dari kuasa dosa dan maut. Engkau yang memberikan jaminan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Engkau bukan hanya manusia biasa. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Mohon selalu pimpinan dan penyertaan Tuhan. Menyerahkan segala aktivitas kami hari ini. Dijauhkan dari celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan ya, tetap semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.